Selamat datang di podcast Ngoceh, Ngobrol Kece. Nah, izin memperkenalkan diri ya, aku Hini, moderator yang akan memandu podcast hari ini. Untuk para penonton, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap happy dan enjoy ya nonton podcast kita sampai habis. Dan semoga tetap sehat dan dalam keadaan sehat, bahagia, walaupun nontonnya dari rumah ya guys. Nah, di episode kali ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, tapi bermanfaat banget nih ya guys. Apalagi kita kedatangan narasumber yang super duper keren banget nih, yang bisa menginspirasi kita di dunia finance dan hospitality yang tentunya sejalan lah ya dengan kampus dan prodi kita. Nah, jadi topik podcast kita hari ini yaitu Career Talks mengenai Hustle, Failure, and Success. Nah, tanpa basa-basi panjang, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang perjalanan karirnya di dunia keuangan hotel itu udah benar-benar inspiring banget. Dari training sampai jadi chief accountant loh guys. Dan itu tuh ada di salah satu hotel yang bisa dibilang cukup keren yang ada di Bali. Nah, langsung aja yuk kita sambut Kak Sherly. Welcome to the podcast. Halo semuanya. Halo Kak Sherly, aku Hini. Salam kenal. Ya, gimana kabar Kak Sherly hari ini? Kabar baik hari ini. Ini gimana kabarnya? Baik banget dong, happy apalagi ketemu Kak Sherly nih. Gimana perjalanan tadi ke sini? Lumayan macet banget ya, karena hari ini weekend juga kan. Iya benar, tapi tetap aman dan enjoy ya Kak? Aman, enjoy. Oke, Seru juga bisa balik lagi ke kampus. Ya, kangen banget ya? Kangen banget, nggak banyak berubah sih, tapi mungkin building-buildingnya agak baru juga. Oke, Kakak ada nggak sih kayak, kok aku kaget banget nih bisa diundang jadi narasumber di podcast Kaget banget kita. sih, ini sebenarnya jujur kesempatan yang bagus banget buat aku ya. Gimana sih aku bilangnya aku atau saya ya? Lebih formal atau semi formal atau gimana nih enjoynya Kak Sherly? Baik. Jadi sebenarnya pas balik ke sini tuh kayaknya kayaknya suatu pas udah ditawarin nih sama salah satu si Putra nih, dia nawarin kan untuk Kak mau nggak podcast gitu. Pas itu kebetulan saya lagi maternity leave. Iya, lagi maternity leave, terus akhirnya bisa nih, tapi tanggalnya pas tuh kebentur. Akhirnya bisa tanggal ini juga gitu. Terus ini kesempatan bagus banget sih. Seneng banget bisa join ke sini. Padahal sebenarnya pengen banget sih bertegur sapa juga kan sama para dosen. Cuma sayangnya lagi weekend ya. Iya, kita nanti para dosen juga nggak ada ya. Iya. Gitu sih. Semoga kita bisa enjoy terus nih ya Kak. Iya, enjoy juga. Semoga juga bisa menginspirasi ya podcast hari ini. Iya, tentu ya. Oke, langsung sebelum kita mulai ke obrolan seru, boleh nggak ya Hini izin untuk bacain profil singkat Kak? Boleh, silakan. Oke. Jadi, Kak Sherly ini nama lengkapnya Nimade Sherly Liana Dewi, asli Nusa Dua, Bali. Nah, beliau merupakan alumni dari Bali Tourism Institute Nusa Dua yang sekarang berubah jadi Poltekpar Bali. Nah, tentunya Kak Sherly juga alumni dari kebanggaan nih, jurusan kita yang paling kita bangga dan cintai, yakni Manajemen Akuntansi Hospitality. Nah, perjalanan karirnya Kak Sherly ini benar-benar dimulai dari nol loh guys. Mulai dari training di Alila Villa Suri, magang di Laguna Resort and Spa Nusa Dua, Bali, sampai akhirnya naik tangga satu persatu nih ya Kak. Mulai dari daily worker, account payable, account receivable supervisor, assistant credit manager, dan sekarang tentunya menjabat sebagai chief accountant nih di Laguna Resort and Spa Nusa Dua, Bali. Semuanya di properti bintang 5 loh guys, dan semuanya tuh pasti diraih dengan kerja keras tentunya ya Kak. Ya pastinya. Oke, plus Kak Sherly ini menguasai berbagai sistem keuangan hospitality loh guys. Jadi mulai dari Opera, SAP, Sound System, Expat, Lightspeed, kemudian ada Rhapsody, sampai PeopleSoft, dan tentunya nggak semua orang bisa menguasai sistem tersebut ya Kak. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke segmen pertanyaan nih. Mungkin kira-kira kita akan tanya jawab dan agak sedikit discuss, tapi tetap ngobrol santai ya Kak? Iya, siap. Oke, kalau boleh flashback nih, dari waktu dulu Kakak masih kuliah, apakah Kakak tuh sudah punya gambaran nih mau berkarir di bidang accounting, dan kira-kira apa sih alasan pertama Kakak memilih accounting ini? Ya, kalau mau flashback mungkin ya kenapa sih bisa terjun ke accounting? Ya sebenarnya pada dasarnya awalnya saya bisa memilih jurusan ini adalah karena saya kurang suka dengan
pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi pada saat mungkin udah mulai dari SMA kelas 1 itu saya maksudnya kurang menguasai lah untuk IPA, kayak udah udah memikirkan kayaknya nanti pas kelas 2 SMA saya memilih jurusan IPS gitu, kayak lebih hobi, dan saya emang lebih suka belajar ekonomi akuntansi gitu. Berarti sudah dari awal tuh sudah suka banget nih ya, Betul, jadi udah suka banget. Saya juga pas SMA tuh udah ikut olimpiade akuntansi juga. Jadi emang udah saya tentukan kayaknya emang passion saya di sini, jenjang karir saya di sini. Saya nggak mencoba hal yang saya nggak kuasai, dan saya nggak melakukan hal yang nggak saya kuasai. Jadi saya emang suka dengan akuntansi. Hal itulah yang membuat saya akhirnya untuk fokus untuk mempelajari akuntansi itu sendiri. Nah, singkat cerita itu sebenarnya saya juga awalnya nggak mau terjun ke dunia perhotelan sebenarnya. Cita-cita saya itu adalah mau menjadi dosen ekonomi akuntansi. Sebenarnya cita-cita awalnya adalah menjadi dosen sebenarnya. Terus sekarang malah jadi jadi flashback juga, almarhum papa saya minta kita nih tinggal di dunia hospitality, dunia perhotelan. Jadi kalau kamu nanti maksudnya saya dipaksa nih harus sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata, dulu masih namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali ya, sekarang yang di Politeknik Pariwisata Bali. Jadi saya disuruh kuliah di sini, tapi bukannya saya nggak mau, saya juga mau. Ya udah, saya nurut nih, karena juga ternyata di sini saya belum tahu kalau ada jurusan akuntansi. Sebenarnya kakak saya juga alumni sini, tapi masih D3-nya, manajemen akuntansi perhotelan namanya. Ternyata udah ada D4-nya. Nah, saya berusaha ya udah saya mau kuliah di sini. Seneng juga, ternyata kita emang harus ikut, selain emang passion kita akuntansi, dan kita harus mendengarkan orang tua juga. Alhasil saya kuliah di sini ternyata itu nggak ada penyesalan sama sekali, karena saya bisa di sini juga karena saya belajar di sini juga. Berarti kalau kita bisa lihat nih, berarti Kak Sherly ini sesuai dengan passion. Betul. Biar tetap selama ngampus nih enjoy, santai. Jadi kayak nggak ngerasa terbebani lah ibaratnya ya. Karena jujur kalau kalian perhatikan, mungkin banyak juga kok pasti teman-teman sekelas saya dulu juga banyak kok jurusan yang bukan dari IPS. Ada juga kok anak IPA yang masuk akuntansi, tapi mungkin benar-benar dari awal ya belajarnya. Jadi dari belajar dasar-dasar akuntansi itu dari awal banget, ternyata itu kebawa sampai sekarang. Dan juga di kampus kita ini, saya sebagai alumni, pembelajarannya itu benar-benar sama banget kayak di hotel. Mungkin kalau teman-teman yang udah praktek kerja lapangan ya, udah training, pasti tahu kalau apa yang kalian pelajari di kampus tuh istilah-istilahnya tuh mirip ya sama apa yang ada di hotel yang kalian pelajari. Cuman mungkin lebih ke prakteknya lebih banyak aja. Kalau di kampus kan lebih banyak teorinya mungkin. Kalau kita langsung kerja kan lebih banyak prakteknya. Oke, berarti tetap bermanfaat ya. Betul. Ilmu dari kampus, terus kita bisa terapin di Betul, dunia sangat kerja. Bermanfaat banget. Jadi adik-adik harus perhatiin kalau misalnya belajar. Betul, kalau lagi dijelasin tuh kebawa banget, karena ada penyesalan juga nanti kalau misalnya nggak merhatiin. Ternyata nanti pas di industri nggak tahu. Iya, jangan sampai nyesel di belakangan berarti ini ya, Kak. Iya, betul nah, banget. Kalau misalnya dari pengalaman pertama Kakak nih, yang kalau aku lihat dari CV, Kakak kan pernah magang di Villa Suri, di Departemen Finance ya. Tentunya banyak banget nih, mulai dari receiving, purchasing, cost control, bahkan sampai income auditor. Nah, kayak menurut aku tuh keren banget loh, kayak satu yang wah, langsung nyambung ke banyak section. Kira-kira waktu itu gimana sih Kak rasanya? Apakah ada culture shock atau gimana? Sebenarnya kan pada saat saya mau training kan, kita dulu trainingnya ada 2 kali ya, semester 4 sama semester 7. Nah pas semester 4 tuh ya sebelum training kan kita pasti takut, nanti gimana ya dunia perhotelan tuh, kira-kira bisa nggak ya, galak nggak ya seniornya, kayak gimana kan kita belum tahu ya. Jadi sering nanya juga nih sama kakak kelas nih, biasanya nanya sama kakak kelas. Kalau sekarang namanya biasanya disingkat cutting. Cutting sama cutting. Biasanya nanya sama kakak tingkat, gimana terus trainingnya di mana ya yang bagus. Biasa kan minta pengalaman ya. Terus akhirnya banyaklah masukan. Makanya pada saat itu kakak tingkatnya banyak nyaranin, nanti kalau kamu training di semester 4, kamu fokus di semua section biar kamu tuh tahu semua section itu, biar kamu tahu flow-nya seperti apa begitu. Nanti pada saat kamu training di semester 7, kamu fokus di satu section aja, karena itu menuju jenjang karirmu. Masih sampai sekarang saya ingat itu nasihat dari kakak tingkat itu.
Jadi saya dari situ saya mikir, oh iya berarti pada saat saya training semester 4 karena saya nggak tahu baru dunia kerja ini seperti apa, lebih baik saya mulailah flow-nya. Tapi pada saat itu karena kita trainingnya berdua kan pasti ada yang di section revenue dan di section expand nih. Jadi saya mulainya dari revenue dulu, dari income dulu. Terus dari AP, saya dari expand dulu dari AP, terus tapi agak loncat ke income, habis itu baru saya ke receiving. Setelah itu baru saya tahu flow-nya, oh seperti ini ternyata awal mula misalnya dari expand tuh ternyata dari purchasing dulu ya, setelah itu kita ke receiving, habis itu baru kita ke account payable, habis itu juga dari revenue kita ke income dulu nih, baru kita ke account receivable seperti itu. Nah makanya pada saat di semester 7, akhirnya saya memilih untuk di satu section aja. Jadi untuk mendalami yaitu di account payable. Berarti benar-benar kayak bisa dibilang semester 4 tuh kita bisa fokus ke banyak section. Betul, biar kita untuk tuh bisa tahu betul. kayak oh ini seperti ini, alurnya seperti ini, iya, kalau di betul. section ini. Okay. Jadi biar tahu, maksudnya gambaran besar di finance tuh kita tak hanya harus belajar di satu section ya, adik-adik semua. Jadi kayak biar kita tahu, walaupun kita misal, oh ya, kan nanti saya mau kerjanya di bagian AR nih, saya cita-citanya mau kerja di bagian AP nih, jadi nggak mau mengenal section yang lain, itu nggak bagus. Jadi kita juga harus tahu setidaknya flow dari section yang lain. Gitu. Oke, kalau boleh nanya nih ya, kira-kira apa sih kebiasaan atau mindset Kak Sherly nih yang paling membantu kakak untuk berkembang dalam karir? Mungkin bisa jadi contoh buat kita, buat penonton podcast semuanya nih, buat jadi referensi kita ya. Mungkin kalau mindset paling awal tuh, kebetulan saya orangnya itu adalah, saya pengen maju terus. Saya mau, karena saya pengen grow. Saya nggak mau, saya mau mematahkan istilahnya adalah perempuan itu tidak bisa berkarir. Perempuan itu stuck di rumah aja. Oh perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi toh nanti jadi ibu rumah tangga. Kita harus mematahkan hal seperti itu. Bahwa sekarang kita adalah, saya juga tahu bahwa di tempat properti saya sekarang ini adalah menjunjung woman in leadership. Jadi di mana seorang perempuan itu juga bisa menjadi seorang leader. Seperti itu. Berarti ibaratnya Kak Sherly ini ingin mematahkan statement yang bahwasanya perempuan tuh ngapain sih sekolah tinggi-tinggi padahal cuma jadi ibu rumah tangga. Kalaupun nanti kita sekolah tinggi sampai S1, S2 bahkan sampai S3 ya, terus tapi kita nggak bekerja dan kita jadi ibu rumah tangga, itu tuh nggak apa-apa banget. Karena itu tuh juga untuk kita mengasuh anak, untuk kita membangun rumah tangga itu perlu knowledgeable juga. Kita perlu ilmu. Kalau misalnya kita kosong, kita nggak bisa untuk mendidik anak juga gitu. Iya benar, ibaratnya kita bisa ngajarin nanti ke generasi berikutnya. Terus kalau dapat gaji kan bisa kita nikmatin buat me time. Iya betul banget. Kalaupun misalnya jadi itu ada pilihan, kita nggak boleh ngejudge pilihan apapun. Oke, kalau boleh nanya dia, bagaimana cara kakak menghadapi pressure, deadline atau mungkin ekspektasi tinggi kakak dalam pekerjaan nih? Mungkin gini ya, kalau misalnya deadline tuh setiap pekerjaan tuh pasti ada, dimanapun ada. Mungkin kalian juga berorganisasi, di Hima juga pasti ada deadline nih. Nah itu juga sama di kantor pun kita seperti itu juga. Nah kalau boleh kasih saran nih yang paling penting banget dalam sebuah, kita biar kita nggak ke pressure dalam kita bekerja itu adalah teamwork. Jadi benar-benar kalau kita tim udah bagus, biasanya deadline apapun akan terasa ringan jadinya. Nggak menutup kemungkinan, pasti setiap pekerjaan ada nih kita pingin biar cepat selesai, atau misalnya pas harus, terutama nih pas kita mau closing nih kan, kita harus reportnya harus beres tuh di hari itu juga. Mungkin itu pada saat itu kita perlu bekerja lebih keras lagi, tapi selama kita memiliki tim yang bagus, tim yang baik, tim yang kompak, komunikasi jalan, semua itu akan berasa happy gitu loh. Jadi menurut saya itu pressure pasti ada, normal banget kan kalau kita kerja itu pasti ada pressure. Kita pun kuliah juga ada pressure kan. Bener banget. Kuliah juga ada pressure, mau ujian, terus apalagi mau ini skripsi kan. Tapi gimana sih kita jalaninnya biar kadang kita merasa nggak sih kalau kita stres banget itu kadang ngebuat semuanya buyar. Jadi emang harus tenang dulu, baru kita bisa melanjutkan gitu pekerjaan maupun apapun itu yang kita lakukan. Berarti kuncinya tuh kalau bisa dibilang tuh harus tetap tenang dalam menghadapi apapun. Saya pun juga sebenarnya dulu nggak bisa. Saya juga gawat banget kok dulu, maksudnya kayak setiap ada Panik lah ibaratnya gitu. Iya, tapi ternyata semakin kita bertambah umur, semakin kita berpengalaman, semakin banyak kita membangun relasi, semakin banyak kita mendengarkan banyak orang ngobrol mungkin dengan senior atau apa, ternyata semakin itu juga
positifnya kita ambil jadi masukan juga. Oh ya benar juga ya. Kalau saya dulu malah lebih parah banget waktu saya masih di AP. Hari ini hari Minggu, besok kerja nih, kalau boleh cerita, besok kerja hari Senin, saya udah mikirinnya dari sekarang. Oh besok Senin nih gimana ya, aduh kerjaan numpuk. Apalagi kalau misalnya hari Jumatnya libur ya. 4 tanggal gimana nih, banyak banget nih pekerjaan besok. Udah dipikirin, akhirnya nggak nikmatin tuh hari yang saat itu. Di hari Minggu itu kita nggak nikmatin, karena kita mikirin, apa ya besok tuh mau kerja, itu aja akhirnya kita bad mood, stres sendiri. Akhirnya besok pun kerja jadinya mau berangkat kerja juga kayak aduh males banget. Tapi ternyata semakin bisa tuh ya udahlah yang besok aja pikirin. Sekarang nikmatin yang sekarang aja nih, hari Minggu weekend lagi jalan. Pernah lagi nonton bioskop mikirin kerjaan besok, nggak nikmat ya filmnya kayak macam mana tadi nggak tahu. Jadi sia-sia gitu ya jadi nonton hari ini. Buat apa? Jadi kita akhirnya kebuang kan waktu dengan keluarga atau dengan orang terdekat atau apa di hari weekend itu, jadinya kebuang gitu. Jadi nggak fokus. Jadi lebih baik oh ya udah besok Senin, ya udah besok aja pikirin, pada saat kita kerja pikirinnya besok aja gitu. Kok pengalaman saya ya. Berarti harus tetap enjoy ya guys biar nggak kepikiran nih. Betul. Oke. Nah kalau boleh flashback lagi ya, yang pengen banget nih ini tanyain sama Kak Shirley, itu kan kakak mulai dari account payable ya. Terus berpindah ke account receivable, bahkan sampai jadi supervisor loh guys. Nah di kesempatan itu gimana ceritanya nih kakak bisa ngambil keputusan untuk pindah section? Jadi sebenarnya itu adalah pada saat itu saya baru jadi account payable 1,5 tahun ya. Setelah lulus dari kampus jadi account payable 1,5 tahun. Terus dari kesempatan itu selama 1,5 tahun, tapi emang udah dari daily worker jadi account payable kan ya. Saya udah biasa ikut closing dan lain-lain. Tiba-tiba ada kesempatan nih. Di bagian AR itu ada yang pensiun, AR supervisornya pensiun. Jadi diberikan kesempatan. Awalnya tuh sebenarnya dari segi pekerjaan mungkin sangat berbeda ya, karena dari expense ke revenue itu lumayan menurut saya perbedaan kebiasaan kerja. Tapi saya nggak mau berpikiran. Awalnya tuh saya ada pikiran, ya nanti kalau saya di AR nanti saya nggak bisa jadi akuntan. Kan gitu ya, awam kita dulu awal-awal berpikir, karena kita mikirnya orang expert aja nih yang bisa karirnya grow jadi akuntan, padahal nggak sama sekali. Bahkan orang revenue pun sangat bisa banget jadi akuntan, karena semua yang penting bisa menguasai semuanya. Saya takut nanti gimana ya, nanti mentok-mentok saya kalau grow karir saya di AR, nanti mentok-mentok jadi CM aja. Ada perasaan seperti itu awalnya. Tapi karena itu kesempatan nggak mungkin datang 2 kali, akhirnya coba nih. Awal-awal di AR stres berat karena itu benar-benar perbedaannya beda banget sama waktu saya di account payable ya. Itu beda banget. Di AR tuh menurut saya lebih yang dulu kita biasa ngejurnal di income, misalnya debit kredit di account payable debit kredit, terus di AR tuh ada single entry, habis itu ada payment yang cuma kenapa ya jurnalnya bisa 3, kenapa ya jurnalnya bisa 2, itu di awal ya. Terus berpikir itu sampai akhirnya, nah kebetulan pas itu saya juga udah supervisor, tapi saya nggak malu nanya sama AR yang bukan supervisor, karena kan dia udah lebih dulu di sana. Saya nggak malu untuk belajar. Kan biasanya ada tuh orang gengsi, oh saya udah supervisor nih, saya nggak mau nanya, saya cari sendiri. Saya nggak malu, saya tanya sama dia. Memang saya awam di sana, saya nggak tahu. Jadi saya belajar banyak sama dia, gitu. Jadi dari situlah perlahan-lahan akhirnya bisa. Sampai akhirnya malah saya lebih lama di AR. Dari AR supervisor, terus akhirnya saya jadi asisten credit manager, terus jadi credit manager junior akuntan. Itu sangat lama prosesnya di AR. Lebih mungkin sekitar 6 tahun saya jadinya di AR. Bahkan di AP malah 1,5 tahun aja. Tuh. Berarti kalau bisa Hini tangkap nih ya dari jawabannya Kak Shirley itu, berarti walaupun ibaratnya kita udah jabatan tinggi lah ya lumayan, apalagi udah jadi supervisor, kita tuh nggak boleh malu untuk bertanya ya. Makanya as a leader pun jangan kan gitu. Sekarang pun saya sebagai seorang chief akuntan, kalaupun misalnya ada hal-hal yang perlu kita tanyain, even itu sama intern sekalipun, kalau misalnya mereka tahu segala sesuatu itu, kita boleh tanya sama mereka, jangan gengsi untuk bertanya. Oke. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih ya Kak, kira-kira apa saran untuk mahasiswa yang masih bingung menentukan karir
setelah lulus, atau mungkin ya ibaratnya untuk semester 8 atau yang bisa dibilang semester akhir nih, yang mungkin mereka masih bingung nih Kak untuk memulai karirnya di bidang accounting tuh harus dari yang level bawah, menengah, atau mungkin level atas yang ibaratnya section yang paling sulit. Kira-kira gimana nih tanggapan Kak Shirley? Untuk adik-adik semua ya, terutama untuk yang bakal semester 7 ya sekarang ya. Semester 8. Semester 8 ya yang lagi skripsi, terus nanti mau karirnya nanti lulus aku dapat pekerjaan apa enggak ya. Pasti ada kekhawatiran seperti itu ya. Apalagi sekarang dunia kerja maksudnya persaingannya banyak banget, yang lulus juga banyak banget. Nanti aku bisa dapat nggak ya? Pokoknya selama kalian punya value, selama kalian ada di passion yang kalian sukai, dan selama kalian memang ingin bekerja di bidang itu, pasti aku sangat yakin itu akan bisa banget dapat pekerjaan. Apalagi sebenarnya selalu ingat, jangan terkadang banyak banget yang kayak gini. Pada saat training, aku mau nyari training di tempat yang dapat uang aja nih, nggak mau nih yang enak aja dia gratis nih, nggak, maksudnya kita bantu kerja tapi ternyata gratis. Sebenarnya itu adalah nanti itu kalau kita mengasah diri kita dan kita yang bervalue ya, diri kita yang bervalue nanti itu akan mengikuti juga gitu. Jadi anggap aja sama kayak kalian di kampus. Kalian kan menimba ilmu dan kalian bayar kan untuk mendapatkan ilmu itu. Kalian bayar uang gedung dan lain-lain. Padahal kalian juga nggak dapat benefit apa? Yaitu ilmu pengetahuan yang kalian dapat, yang akan kalian bawa terus. Valuable itu yang kalian nggak bisa dapat di tempat lain. Jadi kalaupun misalnya nanti kalian di tempat kalian intern misalnya, kenapa nggak dapat? Pokoknya selalu ambil hikmahnya. Saya juga gitu kok dulu. Kayaknya enak ya, training di tempat yang dapat benefit itu, tapi nggak apa-apa kalau emang di tempat training itu dapat benefit tuh nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Tapi jangan cuma itu yang kalian cari, tapi juga ilmunya. Terus buat adik-adik yang bakal lulus itu selalu merasa pokoknya asal bangun relasi itu terpenting. Pada saat kalian training itulah saatnya benar-benar bagus untuk membangun relasi. Kalian banyak mengenal orang atau apa. Kenapa? Karena kalau kalian jujur ya, kalau saya nih sekarang saya mau nyari daily worker nih, pasti saya akan cari anak intern saya dulu. Nggak mungkin saya cari orang lain. Siapa ya anak training yang dulu yang kerjanya oke. Nggak selalu kerjanya loh yang oke, tapi cara komunikasinya oke. Abis itu juga sopan, enak diajak bekerja sama. Itu tuh yang terpenting. Dan mostly adalah tim saya sekarang adalah anak-anak lulusan intern saya. Ada banyak banget lagi. Semua staff di sana, termasuk saya lulusan intern di tempat saya bekerja sekarang. Dan begitu juga sekarang tim-tim saya tuh banyakan Gen Z. Dan semua adalah lulusan MAH. Ya saya juga proud banget jadi anak-anak MAH bisa kerja. Jadi itulah, bangunlah relasi pada saat kalian praktek kerja lapangan. Jangan malu bertanya, kalian pokoknya harus banyak, karena industri itu mahal, pengalamannya itu mahal banget. Nggak semua orang bisa dapatkan pengalaman itu. Bener, keren banget nih ya kalau bisa kita dengerin, terus kita cerna nih jawaban-jawaban dari Kak Shirley itu sebenarnya sangat bisa menjadi motivasi loh guys untuk kita yang mau memulai karir di bidang finance. Mungkin Kak Shirley nih ada kata-kata atau kalimat motivasi nih yang bisa disampaikan biar semua penonton podcast ngoceh kita tuh terinspirasi dan makin semangat lagi tentunya. Mungkin yang bisa disampaikan untuk alumni MAH adalah pertama adalah saya merasa bangga karena sekarang pun jujur, saya kalau misalnya ada anak training di tempat saya dan dia adalah jurusan akuntansi hospitality, saya sangat bangga banget bahwa ilmu yang ada di kampus ini masih tetap konsisten dan mereka jujur ya, jujur terus saya bilang jujur karena kalau misalnya training saya adalah anak MAH, itu tuh lebih mudah saya ngajarin. Dan itu udah testimoni dari semua senior. Dan mungkin pesan saya untuk adik-adik semua, jangan berhenti untuk belajar. Terus bangun relasi, bangun value dalam diri kalian. Saya tahu sekarang yang kita hadapi adalah work-life balance ya, untuk mental health juga. Jadi kalian percaya kalau misalnya kita bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada, membangun relasi dengan baik, pasti semua itu akan bisa juga baik untuk diri kita. Oke, nah nggak kerasa nih ya guys, terus mengalir panjang banget obrolan kita bareng Kak Shirley hari ini. Nah,
waktu emang cepat berjalan ya kalau ngobrolnya tuh seru, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kalau kita rangkum dari cerita Kak Sherly, kita belajar bahwa karir itu dibangun dari kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk terus naik ke level berikutnya. Gak ada yang instan tentunya ya, mulai dari training, daily worker, supervisor, assistant manager, bahkan sampai akhirnya sekarang jadi chief accountant nih. Yang pastinya setiap tahap itu punya pelajaran yang penting dan sangat berharga tentunya. Dan yang paling inspiring banget nih dari Kak Sherly adalah keberanian untuk pindah jalur ya, ibaratnya pindah section dari account payable ke account receivable. Dan terus berkembang sampai sekarang sudah menjadi chief accountant yang tentunya itu tidak mudah untuk dilewati. Sebelum kita menutup podcast kita hari ini, sebagai tanda penghargaan atas sharing yang sudah disampaikan oleh Kak Sherly yang tentunya bermanfaat dan keren banget nih guys. Kami ingin memberikan penghargaan kepada Kak Sherly. Oke Kak Sherly, ini mohon untuk diterima ya. Makasih. Ya, makasih Makasih, Kak banyak. Sherly. Nih. Nah, buat Kak Sherly, makasih banyak ya udah mau Iya, ngeluangin terima kasih. waktu. Saya makasih udah diundang ke sini. Sebuah kehormatan banget bisa hadir lagi di sini. Ya buat kami juga sebuah kehormatan tentunya, apalagi kayak ceritanya tuh tentu keren banget guys, sampai nggak bisa nih diibaratkan dengan kata-kata. Oke, Sobat Ngoceh, semoga obrolan kita bareng Kak Sherly hari ini bisa kasih kalian banyak insight dan tentunya semangat baru untuk memulai segalanya. Terutama buat yang lagi ngejar karir di bidang finance dan hospitality. Ingat, karir impian itu dimulai dari satu langkah kecil yang kalian ambil hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you Sobat Ngoceh!